Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbak Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak. Asik Bapak Ibu Guru. Dalam acara obrolan tentunya sama obrolan santai saja Bapak Ibu Guru. Kali ini masuk episode ke-13 dengan materi obrolan contoh soal ulangan akhir semester yang salah arah dan penjelasannya. Nah, ini nanti saya ambilkan contoh-contoh soal dari berbagai wilayah kabupaten. Jadi banyak sekali contohnya seperti apa yang sering dibuat oleh Bapak Ibu teman-teman kita. Baiklah, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu dikaruniai sehat walafiat lahir batin sehingga bisa beraktivitas. Amin. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di masa pandemi ini banyak waktu luang, kita sering WFH. Jadi kita mencoba untuk ngobrol, mungkin ada manfaatnya. Sebelum masuk pada materi obrolan, perlu kita pahami tentang ciri khusus soal bahasa Indonesia. Mengapa? Memang soal bahasa Indonesia itu punya ciri khusus Bapak Ibu yang dijadikan pedoman. Harus ini. Berdasarkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, instrumen penilaian atau soal, ini soal ulangan yang saya maksud, ulangan bahasa Indonesia baik tematik maupun tidak tematik, kan nilainya pada mapel, bukan nilainya berdasarkan tema. Memiliki ciri khusus antara lain setiap soal harus disertai media saji. Media saji berupa bahasa dalam segala bentuk sesuai dengan materi yang diujikan dan KD yang diujikan. Maksudnya media saji berupa bahasa dalam segala bentuk ini ya bisa bahasa dalam bentuk pantun, bahasa dalam bentuk syair, bahasa dalam bentuk gambar, bahasa dalam bentuk kalimat, teks percakapan, surat, mungkin grafik, denah dan sebagainya. Nanti disesuaikan. Itu yang dimaksud bahasa itu. Jadi bahasa itu luas, bahasa itu simbol-simbol. Gambar itu ya bahasa tapi dalam bentuk gambar. Nah, media saji bisa disajikan di awal, di akhir maupun disatukan dengan kalimat perintah. Jadi di awal perintah, di setelah perintah, dan dijadikan pilihan ganda soal. Jika soalnya pilihan ganda, maksud saya demikian, media saji dapat dijadikan sebagai pilihannya. Jadi itu soal pilihan ganda. Terus kalimat pertanyaan atau perintah pada setiap soal merupakan penentu sebagai alat ukur atau penilaian kemampuan siswa. Penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalimat perintah atau pertanyaan ini tidak mudah kita membuatnya. Ini yang sering Bapak Ibu keliru atau kurang pas. Kalimat pertanyaan atau perintah itu penting. Walaupun ada media saji, sekali lagi walaupun ada media saji, tetapi kalau Bapak Ibu membuat kalimat kurang pas, bisa keliru, salah arah lagi. Nanti seperti apa? Ini kemarin sudah ada pada video episode ke-11 kalau tidak salah, atau tidak 12. Nah, sebelum masuk pembahasan obrolan, saya sampaikan soal ini sebagai contoh soal ulangan akhir semester yang salah arah karena tidak disertai media saji. Jadi soal yang akan saya sampaikan ini soal yang salah semua. Ratusan bahkan ribuan soal. Soal ini kami peroleh dari berbagai wilayah di 4 kabupaten dan salah satunya dari wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kebetulan saya punya saudara di sana mengajar di SD juga. Saya sering juga ngobrol-ngobrol melalui HP, WhatsApp. Kemudian ketiga, soal ini hanya sebagian dari ribuan soal ulangan akhir semester dari soal kelas 3 sampai kelas 6
SD, ada yang MI ini, sebetulnya MI dari salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban. Saya memperoleh mulai tahun pelajaran 2016-2017 sampai tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Jadi ini soal yang salah-salah itu saya pilih, saya kumpulkan, ada ribuan soal, tapi saya muat 100 saja ini. Saya sodorkan atau saya paparkan di sini contohnya 100 soal saja. Nah, soal ini merata Bapak Ibu, sekali lagi merata, dan sudah puluh-puluh tahun seperti ini cara menulis, membuat naskah soal. Sekali lagi, kesalahan ini bukan terletak pada Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang ada di lapangan ini termasuk korban dari konsep yang salah, dari sistem yang salah. Saya berani menyampaikan ini sekali lagi, saya kasihan bahkan ini kepada Bapak Ibu karena tidak mendapatkan konsep yang benar. Ini ada yang keliru konsepnya. Saya berani bertanggung jawab apa yang saya omongkan ini, apa yang saya sampaikan, bahwa ada konsep yang salah. Salahnya di mana? Ya, selama ini konsep pembelajaran bahasa Indonesia itu, bahasa itu dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang harus dibelajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu diajari tentang ilmu bahasa. Ini loh salahnya. Sehingga pertanyaan SPOK, subjek, predikat, objek itu juga ditanyakan. Padahal itu ilmu pengetahuan, tidak sesuai dengan harapan, arah, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi sesungguhnya bahasa itu hanya diposisikan sebagai media atau alat komunikasi, bukan sebagai ilmu. Itu tambahan saya, dan itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Mari kita bahas. Ini salah karena tidak memenuhi ciri yang pertama sebagai soal bahasa Indonesia tanpa media saji, ya. Ciri-ciri pantun adalah titik-titik. Ini kalau anak dapat menjawab berarti kan pengetahuan atau hanya sekedar teori. Ciri-ciri pantun adalah pengertian ilmu bahasa, sifatnya hafalan. Kalau anak hafal ya dapat menjawab, kalau tidak ya tidak dapat menjawab. Nah, kalau hafalan seperti ini tidak ada media saji, tidak ada wahana untuk berpikir, tidak hot, kalau istilahnya kurikulum 13 tidak hot, tidak ada tempat untuk berpikir, tidak ada tempat untuk mengembangkan nalar, sehingga bertentangan dengan nafasnya kurikulum 13. Ini salah Bapak Ibu ya. Salahnya salah arah gitu loh. Salah arah. Huruf pertama penulisan nama orang harus ditulis dengan huruf. Nah, ini kan ilmu pengetahuan bahasa, bukan praktek berbahasa. Nilainya ya nilai teori. Lagi 3, setiap paragraf biasanya mau titik-titik gagasan pokok. Salah satu manfaat membaca adalah, banyak sekali manfaat membaca. Kita menulis petunjuk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kecuali ini soal bentuk pilihan ganda, tetapi tidak saya ikutkan pilihannya karena yang saya utamakan perintahnya ini ilmu. Orang yang diwawancarai disebut apa tujuan membaca denah dan sebagainya, semua ini teori. Nah, ini ada yang bertanya Bapak Ibu, kemarin ada yang menanyakan begini, Pak, teori kok tidak bisa ditanyakan, kenapa? Oh gitu Bu ya. Nah, saya jelaskan. Coba bayangkan Bu, kalau teori ini jenengan tanyakan, yang diperoleh anak apa? Dapatnya kan dapat teori, nilainya nilai teori. Seandainya jenengan membuat soal itu 50 soal, 20 soal lah, katakan 20 soal saja, sifatnya teori seperti ini, dan anak betul semua, nilainya berapa? 100 kan? Betul, 100. Semuanya soalnya bersifat teori, anak betul semua, nilainya 100. Oke. Anak bangga, orang tua bangga, bijine anakku bahasa Indonesia oleh 100, bahasa Indonesia bijine oleh 100,
bangga orang tua. Tidak tahunya nilai itu nilai teori. Makanya yang terjadi sekarang itu anak sulit berkomunikasi, anak sulit berbahasa itu karena ini teori-teori tok yang diperoleh, yang diukur, yang dinilai. Jadi salah arah. Tiwas wong tuane seweneng, wah bijine apalagi masuk rapotnya bijine bahasa Indonesia 100. Tapi nilai itu nilai teori, nilai ilmu pengetahuan, bukan ilmu keterampilan berbahasa atau keterampilan berkomunikasi. Paham Bapak Ibu guru ya? Paham ya? Jadi ada yang tanya, enggak apa-apa, bagus, itu perlu. Jadi Bapak Ibu bertanya, saya harapkan seperti ini. Bapak Ibu sering-sering bertanya kepada saya. Konsultasi, tanya jawab, saya terbuka saja. Apa yang saya bisa saya sampaikan demi kebaikan kita bersama. Sekali lagi saya kasihan ini, pembelajaran bahasa Indonesia itu menurut hasil survei rendah terus. Data-data juga demikian. Para bapak ahli pembelajaran di Jakarta juga mengeluhkan, tapi mengapa sampai? Karena itu tadi ada yang salah konsep. Yang diajarkan ilmunya seperti yang disampaikan Bapak Profesor Dr. J.S. Badudu yang sekarang sudah almarhum. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD sampai SMU lebih menekankan aspek teori. Itu menurut beliau. Ini memang betul. Ini buktinya. Buktinya kita bisa menyaksikan, membuktikan pada cara membuat soal. Sekali lagi ini tidak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi korban. Nah, penjelasan saya, soal tersebut merupakan soal yang salah arah. Sebab soal tanpa disertai dengan media saji itu sehingga berakibat ini. Soal berkontenkan teori atau ilmu pengetahuan bahasa. Bahkan berkontenkan ilmu pengetahuan IPS, IPA, kesehatan, PKN dan sebagainya seperti yang kemarin saya contohkan. Ada yang membuat soal bahasa Indonesia seperti ini. Orang yang di penjara disebut orang yang pekerjaannya mencari ikan di laut dinamakan, langsung pertanyaan seperti itu kan kontennya IPS. Nah itu masuk nilainya. Nah kalau betul nilai bahasa Indonesia opora kesasar. Tenang Bapak Ibu, santai saja dengan saya, santai saja ya, jangan pesimis, tidak boleh, jangan putus asa, tidak boleh. Silahkan bertanya pada saya. Rumput yang bergoyang, oh ya, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah yang kedua, soal tersebut bersifat hafalan, artinya jika anak bisa atau hafal ya bisa menjawab, kalau tidak hafal ya tidak bisa menjawab. Bahayanya jika spekulasi benar, maka yang terjadi nilainya tanpa value. Nilainya nilai abstrak, nilai di awang-awang tanpa hasil, nilai tanpa hasil. Demikian Bapak Ibu, ini sampai 100 soal saya berikan contoh. Monggo dibaca-baca sendiri biar bibir saya tidak comot. 100 soal ini saya berikan contoh. Ini saya ambil sampelnya saja, bahkan ribuan seperti ini. Saya ambil dari kelas 3 sampai kelas 6 di berbagai macam wilayah. Mungkin ada yang bertanya, Bapak kok mendapatkan soal dari berbagai wilayah? Oh, temannya kan banyak. Nanti setelah ini saya videokan soal tryout, soal ujian. Nah soal ujian maupun tryout itu sudah betul Bapak Ibu. Dari satu sisi sudah ada media saji, tidak ada soal tryout maupun ujian nasional tanpa media saji. Tetapi masih ada yang salah, kadang 1-2 saja, enggak apa-apa. Salahnya di mana? Kalimat pertanyaannya, yang ditanyakan adalah keilmuannya. Nah ini sampai 100 Bapak Ibu. Sekali lagi saya naikkan ya, jenengan baca pelan-pelan. Nah saya naikkan seperti ini. Ini jangan ditiru Bapak Ibu, jangan dipakai lagi gitu loh. Solusinya seperti apa harus diberikan media saji. Nah apakah Bapak bisa memberikan contoh? Siap memberikan contoh pada video berikutnya. Saya berikan contoh, tenang saja, nyantai Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit nanti kita perbaiki instrumen penilaian khusus mata pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, pelajaran yang lain Pak, ya nanti itu mungkin ada Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah maupun praktisi pendidikan yang bisa memberikan contoh. Saya fokus ke bahasa Indonesia karena ini menjadi perhatian banyak orang tua mengeluh tulisan anak-anak itu sekarang jelek-jelek Pak, anak sulit diajak berkomunikasi. Nah, saya naikkan terus ya, ini baca pelan-pelan. Ini tidak ada yang sama menurut saya. Kemarin sudah saya seleksi, tidak ada yang sama persis dari 100. Ini saya ambil sampel saja, sebetulnya ribuan. Ini semalam tidak habis, nanti saya berikan contoh ini. Nah, itu Bapak Ibu. Sekali lagi di musim pandemi ini dengan cara seperti ini mungkin bisa diambil manfaatnya. Ini menvideokan sangat sederhana sekali. Mungkin ada yang bertanya, apakah Bapak itu sarjana bahasa? Saya jawab tidak. Apakah Bapak ahli bahasa? Tidak. Lah apa? Pemerhati pembelajaran bahasa Indonesia. Saya itu guru until saja, guru desa ya, tetapi saya sudah 38 tahun mengajar. 38 tahun mengajar, sudah hampir pensiun. Nah, untuk itu saya pernah mencoba mencari alternatif proses pembelajaran ini. Besok saya videokan seperti apa konsep saya. Nah, ini makanya saya bertanggung jawab itu karena saya pernah praktek. Saya pernah membuat konsep dan saya praktekkan. Pembelajaran bahasa Indonesia saya fokuskan 3 pembelajaran dan hasilnya luar biasa. Wah, Bapak ngemprul? Tidak. Ini fakta oh, Ibu. Saya berani menyampaikan fakta. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Sekali lagi ini versi saya, mungkin versi yang lain berbeda dengan ini, tidak apa-apa, monggo mempunyai cara lain, monggo persilahkan. Setiap orang punya hak untuk berkreasi atau berpendapat ya. Bapak Ibu juga harus sering-sering mengkritisi hal-hal yang kurang pas. Saya kira demikian, semoga tetap diberikan kesehatan. Tolong di subscribe yang belum, nyalakan loncengnya, itu gratis saja Bapak Ibu. Di komen, monggo di komen positif negatif terserah. Dan apabila bermanfaat di share kepada temannya supaya bermanfaat kepada yang lain. Jadi kesalahan itu bukan semata-mata karena Bapak Ibu, tapi kesalahan pada konsepnya. Mestinya begini Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan orang yang baik adalah orang yang tidak pernah salah. Tetapi orang yang baik itu bila tahu salah itu segera memperbarui atau membenahi. Bagaimana Pak, setuju ya? Oke, nyantai saja bro, nyantai bro ya. Oke, saya kira demikian. Memang ini durasi waktu saya batasi sekitar 20 menit Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa lihat terus video dari Mbah Harjo karena ini serinya banyak sekali. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.